belajarnya di rumah ya, sedang online, tapi di sini kita mencoba untuk mengajar secara langsung ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar, agar proses belajar kita menjadi berkah dan juga semangat ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kedaulatan, mulai dari pengertian, terus kemudian sifat pokok kedaulatan, terus kemudian nanti ada teori kedaulatan dan juga bentuk kedaulatan. Nah, ini kompetisi dasar yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang memahami bentuk dan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini tujuan pembelajarannya itu anak-anak mampu memahami ya tentang pengertian kedaulatan yang pertama. Terus kemudian tentang sifat pokok kedaulatan, kemudian ada bentuk kedaulatan, dan juga ada teori kedaulatan. Itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Ada yang tahu nggak kedaulatan itu artinya apa? Iya. Kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Ya, benar. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan NKRI. Kita baca ya. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Benar ya tadi, kekuasaan tertinggi. Nah, kalau secara istilahnya ya, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Jadi misalkan di negara Indonesia, kita mempunyai kedaulatan. Kedaulatan kita itu ada yang dimaksud dengan kedaulatan hukum. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 2 itu ya, Undang-Undang Dasar 1945, itu bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kita itu kedaulatan dipegang oleh rakyat. Jadi bukan pemerintah ya. Jadi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, gitu ya. Nah, kemudian udah paham ya? Paham. Kita lanjut ke sifat pokok kedaulatan. Nah, sifat pokok kedaulatan ini ada 4. Yang pertama bersifat asli, ya bisa dilihat. Yang pertama bersifat asli. Yang kedua bersifat permanen, yang ketiga bersifat tunggal, yang keempat tidak terbatas. Kita tulis di sini. Apa? Terus kemudian yang keempat tidak terbatas. Kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi kita mempunyai kekuasaan, kedaulatan itu berhak untuk dilaksanakan di negara-negara tertentu. Seperti negara Indonesia mempunyai kedaulatannya sendiri, kayak gitu ya. Paham? Paham. Baiklah, tadi pengertian udah ya. Sifat pokok kedaulatan juga udah ya. Ada berapa? 4. Terus kita lanjut ke bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan ada berapa? 2. Ada 2, apa aja? Kedaulatan ke dalam, kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar. Ke dalam sama keluar ya. Jadi kedaulatan ke dalam itu sebuah negara itu berhak untuk menyusun dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Jadi di negaranya masing-masing gitu ya. Kalau kedaulatan keluar mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain. Jadi kekuasaannya itu membutuhkan kerjasama atau hubungan dengan negara lain. Itu kedaulatan keluar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut ya? Oke.
Kita lanjut sekarang ke teori kedaulatan. Teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan ini ada berapa? Coba sebutin. 5. Terus teori kedaulatan negara. Nah, ini negara ini sudah termasuk ke dalam ketika sebuah negara itu terbentuk, maka dia sudah memiliki kedaulatan. Jadi, tahu kan ya, syarat berdirinya sebuah negara itu yang pertama harus ada apa? Pemerintah yang berdaulat. Jadi syarat berdirinya sebuah negara itu harus ada pemerintah yang berdaulat. Ditulis ya biar nggak ini. Pemerintah yang berdaulat. Terus harus ada apa lagi kalau negara itu terbentuk? Harus ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, tidak bisa dikatakan sebuah negara. Terus yang ketiga ada apa? Wilayah. Harus ada wilayah ya. Nah, pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan ada lagi satu, yaitu pengakuan dari harus ada pengakuan dari negara lain. Sebenarnya kalau misalkan pengakuan dari negara lain ini merupakan unsur deklaratif. Kalau misalkan yang ketiga ini, pemerintah yang berdaulat, rakyat, dan wilayah itu masuk ke dalam unsur konstitutif yang harus ada. Selanjutnya yaitu kedaulatan hukum. Jadi kedaulatan itu berasal dari hukum yang berlaku di negara tersebut, gitu ya. Jadi misalkan kedaulatan kita, hukum kita itu ada hukum tertinggi ya. Tahu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan salah satu hukum tertinggi yang mana setiap peraturan-peraturan itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar itu kan merupakan hukum tertulis ya. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Kedaulatan pun diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya sampai sini? Nah, kedaulatan rakyat itu yang tadi, bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi kalau misalkan di negara Indonesia kan itu kan prinsipnya demokrasi ya. Demokrasi itu berarti dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Eksekutif dan yudikatif. Nah, dia membagi kekuasaan itu menjadi 3. Yang pertama legislatif. Legislatif itu apa? Legislatif itu adalah yang membuat atau merumuskan undang-undang. Kalau misalkan di kita nih, di negara Indonesia, badan legislatif itu siapa? Ada yang tahu? Nggak tahu? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia yang mewakili rakyat merumuskan dan membentuk undang-undang dasar. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada eksekutif. Eksekutif itu siapa? Kalau di negara kita siapa? Nggak ada yang tahu. Jadi eksekutif itu adalah yang melaksanakan undang-undang dasar. Kalau tadi legislatif itu adalah yang membuat, yang membentuk ya. Kalau eksekutif ini adalah yang melaksanakan. Siapa? Presiden. Presiden itu adalah sebagai badan eksekutifnya di Indonesia. Tadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu menurut siapa? Montesquieu. Dia ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Prancis. Benar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang kedaulatan? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Paham ya semuanya? Oke, kalau paham, itulah tadi materi yang kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Kita membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mungkin di sini Ibu punya
Di sini ada beberapa kata yang terdiri dari materi-materi yang tadi sudah diajarkan ya. Nanti ibu minta satu orang maju ke depan. Coba Alja maju. Alja maju. Sini. Pilih yang mana aja. Oke. Baca. Montesquieu ya. Dia itu adalah seorang tokoh dari kedaulatan apa? Yang ada di kedaulatan apa tadi? Kedaulatan rakyat, betul. Nah, Montesquieu ini membagi kekuasaan menjadi tiga apa aja tadi? Udah dijelasin. kekuasaan legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Ya betul. Terima kasih Alja. Berarti udah paham semua ya? Satu lagi deh, Hatta maju. Ambil yang mana aja. Teori kedaulatan dibagi menjadi berapa tadi? Teori. Ada 5, coba sebutkan teori apa aja? Kedaulatan apa? Tuhan. Kedaulatan Raja. Kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan Satu lagi. Hukum. Oke, makasih ya, Hatam. Oke, mungkin kalau dari tadi dari yang maju itu sedikitnya atau banyaknya udah paham ya tentang keempat materi yang tadi ibu ajarkan. Nah, untuk selanjutnya coba dibuka buku paketnya. Di bawah udah benar di situ. Halaman berapa tadi? 58. Itu ada kolom ya. Itu. Coba sini. Nah, setelah kalian mencari informasi, setelah kalian mendengarkan ibu menjelaskan tentang keempat materi ini, maka ibu meminta kalian untuk mengisi tabel yang ada di buku paket ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar meskipun di rumah aja ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.